disabilitas itu juga perlu diperlakukan setara. Jadi itu yang penting. Sistem pendidikannya itu dimodifikasi supaya bukan penyandang disabilitasnya yang beradaptasi, tapi sistem pendidikannya yang beradaptasi. Makanya akar dari pendidikan inklusif sebenarnya bukan hanya soal apa yang layanan yang tersedia di sekolah, tapi lebih dalam lagi tentang sistem pendidikan kita sendiri. Tapi ketika kelasnya itu diverse, bahkan ada anak-anak disabilitasnya, mereka kan belajar empati. Mungkin PKN bisa direvisi atau mungkin bisa didiskusikan gimana supaya lebih inklusif dan lebih mengayomi disabilitas supaya kebutuhannya instansi terpenuhi, tapi tidak dengan mengecilkan kemampuan teman-teman disabilitas. Bahkan kemarin KND pun budgetingnya dikurangi. Nggak ada pengaruh sih itu. Itu menurut saya simbol menunjukkan bagaimana peran pemerintah bahkan untuk sesuatu yang langsung dari pemerintah itu sudah tidak ada budgetnya. Jadi itu simbol menunjukkan prioritas pemerintah saat ini. Hai, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Yuktiasih Proporini di Yuk Suarakan. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, perempuan muda yang sangat aktif dan banyak memberikan inspirasi, dan kalau bertanya itu pasti harus jawabnya tuh harus mikir gitu lah. Kita ketemu dengan Mbak Aisyah Ardani, seorang penyandang disabilitas dari Semarang. Saya manggilnya Aisyah, Ais aja ya? Ya, boleh. Ais aja. Mbak Ais, saya lihat kan kesibukanmu luar biasa ya. Kalau boleh diceritakan sedikit nih tentang masa kecil atau apa, disabilitasnya kena apa gitu. Seperti teman-teman yang hadir di sini, pasti saya tanya seperti itu. Iya, terima kasih Bu Yukti udah diundang ke sini. Menarik banget bisa ngobrol bareng Bu Yukti. Jadi saya kebetulan mendapat disabilitas dari sejak lahir. Itu namanya spina bifida. Kondisi medisnya namanya spina bifida. Seperti rare disorder begitu? Enggak, itu enggak rare sih. Itu kelainan di tulang belakang, dan itu penyebabnya biasanya ketika kehamilan kekurangan asam folat kalau berdasarkan medis gitu. Oke. Jadi sejak lahir begitu lahir ceprot pakai kursi roda? Enggak pakai kursi roda. Ya, jadi waktu lahir itu lahirnya juga kondisinya apa ya, yang kalau manusia normal kan perutnya dulu kan, kepala dulu kepala dulu, belum pernah melahirkan. Iya, belum kepala dulu. Nah, kalau katanya sih, kalau saya kan nggak ngerti ya, karena belum sadar ya, nggak ngelihat. Jadi katanya yang keluar itu waktu itu dari pantatnya dulu, terus ada kelainan di tulang belakang menyebabkan spina bifida itu, terus jadinya lumpuh dari kaki ke bawah, dari lutut. Oh, lutut ke bawah, atasnya enggak ya? Enggak. Sorry, itu tadi kan pantat dulu, enggak karena salah narik gitu. Nah, itu kurang tahu ya, harusnya nanti bawa ibu saya ke sini untuk bercerita. Itu ya. Terus gimana itu ibu ayah waktu melihat kondisi? Iya, jadi memang kan seperti kebanyakan anak yang lahir disabilitas pasti akan dicoba mencari berbagai cara supaya kondisinya menjadi lebih baik gitu kan. Mulai dari terapi, terus habis itu juga ke berbagai dokter, mulai dari dokter ortopedi, terus juga dokter syaraf, ditanyakan sebaiknya ini seperti apa gitu. Dan waktu itu belum ada BPJS ya? Belum ada BPJS. Jadi juga sempat operasi juga akhirnya di usia waktu TK sama waktu kelas 5 SD itu sempat operasi. Operasi apa ya? Macam-macam sih. Setahu saya waktu itu sempat kakinya. Jadi tulangnya di struktur. Jadi kalau waktu saya lahir itu kondisi lahirnya nggak seperti ini tapi seperti ini. Nah, terus di struktur ulang. Nah, itu ya. Waktu ini balik waktu lahir gitu ya. Itu sudah langsung kelihatan bahwa kamu punya sesuatu yang berbeda dari bayi yang lain atau gimana? Iya, dari dokter juga sudah mendiagnosis bahwa ini anaknya kondisinya berbeda dengan yang lain. Oh gitu, jadi langsung ketahuan. Pasti shock banget ya orang tua. Iya. Tapi mau menerima kan orang tua? Iya, kebetulan masih dianggap anak sih. Sudah ini. Alhamdulillah. Sampai sekarang ya. Alhamdulillah masih dianggap anak. Masih diantar tadi. Masih diantar tadi. Nah, terus sekolah di sekolah umum? Iya, jadi sempat waktu sebelum TK itu sempat terapi di YPAC. Solo? Enggak, Semarang. Oh, Semarang. Nah, terus habis itu, tapi YPAC singkatan dari apa ya? Yayasan Penyandang Anak Cacat.
Iya. SYP pendidikan anak cacat. Jadi masih pakai C kan. Iya. Kan itu di notaris kan dan sebagainya. Mengubah itu kan juga membutuhkan kemungkinan loh ya. Tapi terus habis itu dari sejak TK orang tua memutuskan bahwa sebisa mungkin ini masuk ke reguler aja. Maksudnya nggak sampai ke sekolah yang khusus seperti SLB atau ke YPAC gitu. Dan jadi di sekolah reguler akhirnya. Iya, dari sejak TK berusaha cari sekolah mana yang kira-kira mau menerima, dan kebetulan swasta kan bisa lebih fleksibel. Di zaman dulu kan belum ada yang namanya pendidikan inklusi gitu. Jadi lebih banyak negosiasi, orang tua negosiasi dengan pihak sekolah mana yang bisa menerima gitu. Jadi teman-teman, saya nih lihat Mbak Ais ini pertama kali waktu dia SMP. SMP-nya itu undang-undangan gitu, bertingkat-tingkat gitu. Tapi saya belum ngeh ya, karena saya waktu itu belum disabilitas gitu, cuma ngeliat oh di sekolah ini ada yang pakai kursi roda, udah gitu saja. Nah, terus baru setelah dewasa kita ketemu lagi ya, Ais kuliah itu ya. Saya tuh jadi bingung waktu sekolah di SMP tuh yang unda-unda dan sebagainya itu kan, padahal kelasnya di atas ya, nggak bisa milih kelas ruangan kan. Terus gimana itu prosesnya? Iya, jadi memang karena waktu itu juga kita kan belum ada edukasi soal pendidikan inklusi, baik dari sekolah maupun pihak pemerintah juga nggak mengedukasi. Kita sebagai orang tua Ais kebetulan juga nggak memahami tentang konsep itu kan. Jadi ya kita lebih ke integrasi kan, memaksakan kita berusaha menyesuaikan diri supaya kita akhirnya mau bisa diterima. Dan negosiasi itu karena kita sebagai pihak yang butuh, jadi kita yang mau nggak mau nih harus ngalah, mau mengusahakan bagaimana supaya kita bisa diterima gitu. Terus apa yang dilakukan oleh ibu atau ayah? Dua-duanya sih, lebih banyak negosiasi dan akhirnya ya karena memang misalnya sekolah mengatakan bahwa ini kondisinya nggak memungkinkan untuk di kelasnya di bawah, tapi di atas bisa nggak? Kalau nggak bisa ya berarti nggak bisa di sini, misalnya seperti itu. Gitu. Ya akhirnya, tapi walaupun secara fasilitas memang tidak memungkinkan, tapi kan dukungan-dukungan dari gurunya itu sangat membantu sih. Dukungan teman juga ya? Dukungan teman juga. Itu kalau naik ke atas berarti diangkat pakai kursi rodanya? Enggak, jadi kebetulan Ais masih bisa untuk rembetan pelan-pelan, walaupun sangat lelah ya, pelan-pelan pegangan gitu naik ke atas ke lantai 3 gitu. Dan pasti kursi rodanya dimainin sama teman-temannya deh. Bukan, tapi mereka juga dibutuhkan karena kan mereka yang bantuin naik. Kursi rodanya dibawa. Jadi itu juga luar biasa sih support dari teman-teman. Waktu itu yang bantuin naik setiap hari, kursi rodanya diangkat, nah itu juga. Bilang terima kasih dong sama teman-teman. Oh iya, terima kasih teman-teman. I love you. Nah itu artinya kan support system itu bisa berasal dari mana saja, termasuk guru dan sebagainya. Kemudian Mbak Ais SMA, kemudian kuliah ya kan, kuliah di jurusan apa? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam, dan saya kenal dengan salah satu dosennya yang bercerita waktu KKN. Siapa tuh? Yang sudah meninggal. Pak siapa ya? Yang COVID meninggal itu ya? Saya lupa namanya. Pak Yasin? Bukan. Pak Tobroni? Bukan. Saya sebut. Masih agak muda. Jadi beliau cerita bahwa mencarikan lokasi untuk KKN itu Bu, saya itu muter-muter. Betul begitu ya? Iya. Nggak tahu sih malah cerita ini. Karena mungkin ini nggak sesuatu yang diceritakan ke saya kan. Karena dia nyari tempat yang mau nerima dengan kursi roda. Jadi artinya itu effort atau support yang diberikan oleh pihak orang pribadi dosen. Iya, ketika lingkungan itu belum inklusif kan jadinya yang berperan itu biasanya pihak individu, kayak tadi bahkan dari saya nggak masuk TK pun semuanya yang mensupport kan orang-orang lingkungan sekitar gitu. Jadi sebelum ada kebijakan atau aturan itu ya. Dan ya walaupun mereka sebenarnya belum terpapar konsep pendidikan inklusi itu seperti apa, tapi ya mungkin karena rasa sosialis sih, jadi melihat kebutuhan. Jadi menyesuaikan bagaimana supaya bisa terpenuhi kebutuhannya. Terus setelah kuliah setelah kuliah S1 kemudian kuliah S2. Iya, alhamdulillah. Gimana itu ceritanya? Jadi kebetulan lulus dari S1, sebenarnya belum lulus sih, cuman ada pembukaan beasiswa namanya Australia Awards. Terus kita coba daftar. Dan kita atau kamu? Kami. Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya. Ais coba daftar dan alhamdulillah keterima, terus berangkat ke Australia.
Untuk ambil pendidikan inklusi di the University of Queensland. Kenapa ambil pendidikan inklusi? Padahal S1-nya pendidikan agama Islam, Iya, relate pendidikan ya. agama Islam, iya, relate. Terus gimana alasannya apa ya? Lebih karena pertama itu pengalaman pribadi. Jadi karena sebagai seorang yang terlahir disabilitas, Ais merasakan bagaimana susahnya untuk menempuh pendidikan. Dan bagaimana kita harus berjuang sendiri untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Dan lebih ke karena sudah merasakan susahnya seperti itu, kalau bisa orang lain nggak perlu susah seperti itu. Lebih ke motivasinya itu sih, karena kita udah tahu nih nangis-nangisnya kayak gimana. Kalau bisa sih bisa membantu supaya orang lain setidaknya lebih ringan gitu. Cukup Mbak Ais saja atau teman-teman yang sekarang berjuang ini ya. Jadi legacy yang nanti akan ditinggalkan, warisan yang ditinggalkan itu adalah pendidikan yang lebih baik. Semoga. Ya. Nah, terus konsep pendidikan inklusi itu gimana sih sebetulnya menurut Mbak Ais? Iya, sebenarnya ini akan banyak perdebatan kan. Kalau kita membahas tentang sebenarnya pendidikan inklusi itu seperti apa. Cuman sebelumnya saya akan merujuk ke konsep yang memang dipercaya oleh CRPD, yang CRPD adalah Convention of the Rights of People with Disability yang disetujui oleh PBB dan diratifikasi oleh banyak negara termasuk Indonesia. Nah, jadi Indonesia menganut konvensi ini. Jadi harus nurut ya sama aturan internasional itu. Kalau nggak nurut gimana? Nggak ada sanksinya kan? Enggak sih, cuma report aja berkala. Ya itulah kelemahannya dari UN kan. Terus. Nah, jadi konsepnya kalau kita merujuk dari situ dulu nih, belum ke luar-luar ya, merujuk ke situ, maka yang namanya pendidikan inklusi itu ketika sistem pendidikan disesuaikan atau dimodifikasi supaya kelompok-kelompok penyandang disabilitas misalnya dan kelompok rentan lainnya bisa bergabung di sekolah reguler setara dengan yang lain. Maksudnya adalah kenapa setara? Jadi sistem pendidikannya itu dimodifikasi supaya bukan penyandang disabilitasnya yang beradaptasi, tapi sistem pendidikannya yang beradaptasi supaya bisa menerima teman-teman disabilitas bisa diperlakukan sama dengan yang lain. Contohnya kalau misalnya tadi ketika ini kita ngambil contoh yang Ais langsung ya. Jadi ketika Ais masih sekolah berarti bisa diterima di sekolah reguler, tapi yang harus beradaptasi Ais karena harus naik tangga. Nah itu kan berarti Ais yang beradaptasi menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Nah itu namanya istilahnya lain, bukan inklusi tapi integrasi karena disabilitas yang dipaksakan. Nah ketika sekolah yang beradaptasi berarti entah kalau secara fasilitas berarti ada lift, fasilitas fisik nih, tapi nah ini kadang orang tuh berpahamnya adalah ketika kita ngomong pendidikan inklusi itu mahal karena ngomongnya langsung lift atau bangun ramp, padahal sebenarnya secara sistem juga bisa diubah, layanannya yang dirubah tanpa harus mengubah fisiknya. Misalnya ketika bangunannya kelasnya di atas ya udah kelasnya dipindah di bawah. Kalau misalnya zaman dulu untuk kelas 3 itu ada sistem moving class. Bisa juga misalnya moving class kalau memang anaknya memungkinkan untuk tetap moving, maka moving tapi semuanya di lantai 1. Itu yang terjadi waktu SMA kebetulan. Gitu. Kalau ternyata level disabilitasnya sangat parah sehingga tidak memungkinkan untuk moving, berarti negosiasi dengan kesepakatan sekelas bahwa kelas ini khusus ini tidak ada moving gitu. Nah itu jadi kan yang senang teman sekelasnya. Ya nggak usah capek ya, beradaptasi bagaimana sistem pendidikan yang bisa menerima supaya teman-teman disabilitas bisa berpartisipasi aktif. Jadi nggak cuma datang ke sekolah aja nih, tapi juga berpartisipasi aktif sama dengan peserta didik lainnya. Ini secara fisik ya, seperti itu. Apa namanya? Lokasi kelas dan sebagainya. Ada hal lain nggak dari pendidikan inklusi? Termasuk juga layanan guru. Karena kalau kebetulan disabilitasnya Ais kan pengguna kursi roda. Jadi tidak ada, kalau ditanya apakah butuh akomodasi atau aksesibilitas terkait pendidikan, terkait proses belajar mengajar, sebenarnya nggak terlalu butuh, lebih ke fisik. Tapi ketika disabilitas yang lain, seperti misalnya disabilitas netra, maka dia butuh alat, misalnya ngerjain soal nih. Kalau tertulis berarti gimana? Itu kan sulit. Nah itu jadi butuh layanan-layanan yang misalnya pendampingan. Atau juga ada yang autis, kemudian ada yang disabilitas intelektual. Itu juga jadi PR juga bahwa pendidikan inklusi itu tidak hanya fasilitas fisik, tapi juga termasuk layanan pembelajaran di dalam kelas, bagaimana guru memberikan materi gitu. Kalau saya punya pendapat tambahan ya, Mbak Ais ya, karena kadang-kadang anak-anak terutama anak SD ya yang masih orang tuanya masih terlibat banyak itu justru dari orang tua anak yang non disabilitas ya,
jadi ketinggalan dong gara-gara ada itu. Itu terjadi juga kan? Iya, itu terjadi. Sebenarnya ini kan konteksnya adalah bahwa sebenarnya tujuan pendidikan apa sih? Kita harus balik ke situ dulu kan. Kita tarik dulu nih. Kebetulan di Indonesia sudah ada narasi bahwa pendidikan yang sukses adalah ketika nilainya bagus, ketika hafalannya cepat. Keren. Dan itu kan jadi penilaian secara legal dari pemerintah, ada akreditasi dan sebagainya gitu. Sekolah jadi takut kalau ada yang tidak lulus. Atau perguruan tinggi sekarang kan mengejar harus lulus maksimal 8 semester. Tentang kualitas nggak dipikir gitu. Yang penting adalah meluluskan 100% gitu kan. Jadi sekarang ini jadi momok juga. Kalau menurut saya itu momok karena kita nggak based on quality lagi, tapi based on syarat prosentase atau akreditasi atau apapun itu. Gitu gimana? Iya, jadi kalau makanya akar dari pendidikan inklusif sebenarnya bukan hanya soal apa yang layanan yang tersedia di sekolah, tapi lebih dalam lagi tentang sistem pendidikan kita sendiri. Jadi kalau kita merujuk di negara-negara lain, pendidikan inklusif itu bukan isu yang eksklusif lagi. Jadi bukan isu yang hanya untuk pergerakan disabilitas. Mungkin negara-negara yang leading terhadap pendidikan inklusi ya. Jadi saya nggak mau bilang negara maju, karena sekarang juga negara maju itu yang kayak gimana. Nah, saya kasih contoh Australia aja, yang saya pernah kuliah. Jadi Australia itu pendidikan inklusif bukan lagi isu yang eksklusif hanya untuk pergerakan disabilitas, tapi memang dia merangkul bagaimana supaya seluruh siswa ini nyaman di sekolah. Jadi disabilitas, suku adat, background keluarga broken home. Jadi memang benar-benar menyentuh semuanya, karena sekali lagi bahwa pendidikan, mereka juga mendefinisikan ulang bahwa pendidikan itu bukan soal nilai yang tinggi, bukan soal kuantitas. Bahkan di Australia pun researchernya itu memulai menanyakan tentang konsep PISA. Ini nanti jadi kemana-mana sih. Apa itu PISA? PISA itu jadi penasaran loh saya. Jadi kayak ada skor level internasional tentang literasi sama numerasi. Nah, tapi bahkan pihak-pihak akademisi di Australia pun sudah mempertanyakan konsep itu, karena balik lagi kecerdasan itu memang hanya dilihat dari standar literasi sama numerasi kan enggak, lebih ada emotional intelligence. Maksudnya bahkan ketika anak-anak itu misalnya nih disleksia, dia kemampuan literasinya lebih rendah daripada yang lain, bukan berarti bahwa dia tidak achieve gitu. Jadi karena disabilitas itu ragamnya sangat banyak, jadi memang maka kita butuh lagi ngelihat bahwa sebenarnya pendidikan tuh tujuannya untuk apa sih. Nah tadi kan untuk menjawab pertanyaan yang orang tua tadi, karena memang selama ini dilihatkan bahwa tujuan dari pendidikan adalah supaya nilai tinggi, ya kan. Padahal sebenarnya kalau mereka memahami bahwa sebenarnya pendidikan inklusi juga punya manfaat untuk anak mereka, tidak hanya untuk anak yang disabilitas gitu. Apa manfaatnya? Nah, mungkin yang bisa dilihat adalah karena tadi pendidikan kan nggak hanya untuk melihat anak supaya nilainya tinggi, tapi juga untuk meningkatkan empati, untuk meningkatkan rasa kemampuan interaksi bersosialisasi, emotional intelligence, terus ada kecerdasan sosial juga, kemampuan bernegosiasi, kemampuan komunikasi. Nah, itu kan akan semakin terasah ketika kelasnya diverse atau kelasnya beragam gitu. Kalau kelasnya homogen nih, maksudnya anak misalnya dari komplek orang kaya gitu misalnya. Nah kan anak-anak ya udah berinteraksi sama orang-orang yang tipe komunikasinya sama mereka. Tapi ketika kelasnya itu diverse, bahkan ada anak-anak disabilitasnya, mereka kan belajar empati. Bagaimana kalau mereka sudah paham, temennya belum paham, itu apa yang perlu disampaikan. Terus mereka belajar komunikasi, bagaimana cara mengkomunikasikan hal yang mereka sampaikan supaya bisa dipahami orang lain yang tidak punya budaya sama. Jadi kalau bahkan berdasarkan kalau riset-riset yang ada di Australia menunjukkan bahwa anak-anak yang terbiasa ada di lingkungan yang diverse itu dia akhirnya lebih mengembangkan kemampuan-kemampuan tadi itu. Karena itu kan nggak diajar, itu kan bukan sesuatu yang bisa diajarin. Ya kan? Tidak ada di sekolah istilahnya gitu ya. Dan uniknya lagi kalau sekarang kita kerja, justru skill-skill itu yang sekarang dibutuhkan. Betul, gitu. Nah, kalau terkait soft skill itu sesuatu yang harus mereka praktekkan langsung. Kalau yang justru kalau technical skills kayak berhitung itu mereka bisa belajar. Jadi kalau itu berdasarkan pengalaman. Nah, itu sih. Cuman sayangnya itu yang tidak terlalu disampaikan di masyarakat Indonesia. Jadi orang tua berpikirnya bahwa akhirnya anaknya ketinggalan. Padahal itu adalah proses belajar juga untuk anaknya. Gitu. Sekarang gini ya, Mbak Ais,
Saya kan melihat sekarang juga mulai banyak guru-guru yang disabilitas. Itu gimana menurut? Bagus sih. Itu menurut Ais penting banget. Bukan hanya guru, tapi juga berbagai pekerjaan Di sekolah gitu ya? di sekolah, Di kampus? di kampus. Karena itu pertama jadi role model kan. Jadi itulah pentingnya role model. Kenapa? Karena anak-anak yang sekolah nih, yang disabilitas, mereka nggak tahu what possible to do. Yang mungkin itu yang seperti apa gitu. Ketika mereka melihat sosok guru, oh berarti mungkin ya jadi guru gitu. Jadi pentingnya role model, mungkin bukan inspiration tapi role model, karena kita perlu tahu hal apa yang mungkin dilakukan dan itu tidak bisa diimajinasikan kalau tidak ada bayangan. Kayak sama aja kayak penyandang disabilitas, dia nggak tahu bahwa ada kursi roda yang sebenarnya bisa pakai mesin kalau dia nggak pernah lihat, ya kan? Jadi orang itu perlu lihat secara visual supaya dia bisa mengimajinasikan diri dia seperti itu. Nah itu juga sama dengan kayak tadi, penting banget untuk anak-anak didik nih yang disabilitas maupun yang non disabilitas untuk melihat disabilitas dewasa yang punya beragam pekerjaan gitu. Mungkin nggak hanya guru tapi juga yang lain, misalnya lawyer atau apa, supaya mereka punya bayangan bahwa oh mungkin ya orang yang netra, disabilitas netra ternyata jadi lawyer misalnya gitu, atau mungkin ya orang yang tuli ternyata jadi guru gitu. Jadi itu penting bukan hanya untuk disabilitas tapi juga yang non disabilitas. Nah sekarang kan kita lihat ya, pemerintah melalui BKN, Badan Kepegawaian Nasional ya, itu kan beberapa tahun ini mulai membuka peluang sarjana-sarjana disabilitas untuk bekerja, tetapi standarnya lebih rendah daripada yang non disabilitas. Saya melihat ini sebuah diskriminasi. Memang dianggapnya kalau disabilitas tuh otaknya, apa kemampuan berpikirnya lebih rendah dari teman-teman yang non disabilitas gitu kan. Setuju nggak dengan saya? Iya, tapi sebelum ke situ ya, sebelum dari jabatan yang dibuka. Nah, saya sebenarnya mau komentar juga soal proses seleksinya nih. Jadi proses seleksinya, kalau teman-teman lihat proses seleksinya CPNS itu untuk yang kuota disabilitas, untuk yang tahun lalu masih saya cek masih ada. Jadi itu harus ngumpulin 2 video. Khusus untuk pelamar disabilitas itu harus ngumpulin 2 video gitu. Yang video yang pertama adalah bukti bahwa dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi dia diminta untuk melakukan video itu menghina banget nggak sih, nyuci gitu juga mungkin. Jadi cuman keterangannya di websitenya tuh menunjukkan video aktivitas sehari-hari. Yang kedua adalah melakukan video dia beraktivitas sesuai pekerjaan yang dilamar. Jadi mungkin kalau admin mungkin sambil depan laptop gitu atau gimana. Nah itu sebenarnya agak itu pelecehan banget sih kalau menurut saya. Ya, karena sorry BKN itu pelecehan. Dan itu double standar sih. Maksudnya yang non disabilitas emang pernah disuruh bikin video kayak gitu. Mereka percaya aja kan ketika dia bisa melakukan itu. Padahal itu mungkin apa-apa dilakukan oleh pembantu di rumah. Atau mungkin dia pakai calo kan, kita nggak tahu kan. Nah, jadi kan, itu kan jadi double standar bahwa ternyata disabilitas di sini pun baru tahu saya. Iya, ketika mau diterima dia harus melewati proses diskriminasi gitu. Jadi saya sempat ngelawak sama teman-teman, kan banyak yang nanya nih, apa namanya, mau nggak cobain daftar PNS gitu kan. Saya cuma bilang gini, gimana mau daftar, orang baru cari tahu aja aku langsung ngetik apakah PNS bisa resign. Jadi kayak apa ya, mending nggak usah deh, daripada stres hidup nih deh. Bahkan daftarnya aja pun udah banyak kesalnya gitu. Jadi mending nggak usah gitu. Ya mungkin BKN bisa direvisi atau mungkin bisa didiskusikan gimana supaya lebih inklusif, lebih mengayomi disabilitas supaya kebutuhannya instansi terpenuhi, tapi tidak dengan mengecilkan kemampuan teman-teman disabilitas gitu. Nah, terus pertanyaan saya tadi, standarnya lebih. Nah, iya sama, itu juga sama sih. Jadi itu juga akhirnya, ini pengalaman pribadi ketika kemarin saya mencari potensi untuk PNS, itu juga jadi kesulitan untuk mencari jabatan yang kira-kira menerima gitu. Karena nggak semua bagian itu bisa untuk disabilitas gitu. Untuk mengatasi hal itu gimana ya? Bagaimana merubah sistem kan? Pertanyaannya seperti itu. Ya mungkin itu bukan sesuatu yang kita akan tempuh dalam 5 tahun atau 10 tahun. Simsalabim nggak mungkin. Iya, dan mungkin juga dari 2 arah sih. Dari sisi disabilitasnya, mungkin kita memang perlu ibaratnya gedor pintu terus. Cerewet istilah saya. Iya, bisa jadi cerewet, bisa jadi juga strategis menunjukkan bahwa ternyata disabilitas ini bisa berkiprah sesuai kapasitasnya atau keahliannya tanpa harus diperlakukan seperti bagaimana disabilitas di Indonesia diperlakukan gitu. Kayak banyak banget sekarang orang-orang disabilitas yang akhirnya berkarir walaupun mereka tidak bisa berkarir di pemerintahan, tapi mereka berkarir di swasta atau di organisasi internasional, dan mereka menunjukkan kapasitasnya, kualitasnya
tanpa harus didiskriminasi. Ya, karena saya melihat ya di undang-undang itu kan kuota tenaga kerja yang untuk lembaga pemerintahan 2% dan swasta 1%. Itu kalau dihitung kan banyak sekali, ya. Banyak sekali sebetulnya teman-teman penyandang disabilitas yang bisa terserap. Cuma masalahnya sekarang kan kembali lagi ke masalah pendidikan ya. Yeah. Boleh saya bilang pemerintah tidak menyiapkan anak-anak disabilitas ini sebagai generasi yang terdidik. Itu nonsens lah. Atau minimal 2% dan 1% akhirnya hanya helper. Yeah. Ya kan? Yang nyapu, Yeah. yang nyuci piring di kantor, apa tukang sapu. Kita mempekerjakan kok disabilitas. Berapa banyak? Oh, ada 10 orang pekerjaannya. Itu tukang sapu, akhirnya begitu. Karena tingkat pendidikannya sangat rendah gitu kan. Dan jenis disabilitasnya juga dipilih. Oh iya. Ya, maksudnya mau yang kalau ada buka lowongan tuh iklan tuh disabilitas daksa, tidak menggunakan kursi roda, kakinya bisa berjalan, nah udah gitu. Terus gimana daksa bisa berjalan? Makanya jadi kayak bahkan itu syarat-syarat untuk 1%, 2% pun sangat kecil. Udah 1 atau 2%, terus di syaratnya lagi dikecilin lagi berdasarkan ini. Akhirnya cuman ya udah yang penting ada aja checklist aja. Menggugurkan kewajiban saja. Menurut Mbak Esa, ini saya 2 hal itu tadi ya, soal pendidikan. Yang pertama soal pendidikan adalah mungkin nggak sih di Indonesia ini nantinya akan berubah menjadi seperti mendekati ideal? Mungkin sih mencoba untuk positive thinking ya, maksudnya untuk penuh dengan harapan. Jadi mesti bilang mungkin, kita harus percaya bahwa mungkin. Cuman itu akan jadi pekerjaan yang berat, terutama dengan sistem yang sekarang yang sebenarnya pergerakan disabilitas semakin dimundurkan oleh sistem saat ini. Bahkan kemarin KND pun budgetingnya dikurangi. Nggak ada pengaruh sih itu. Itu menurut saya simbol menunjukkan bagaimana peran pemerintah bahkan untuk sesuatu yang langsung dari pemerintah itu sudah tidak ada budgetnya. Jadi itu simbol menunjukkan prioritas pemerintah saat ini. Bagi saya penting bukan karena realitasnya, tapi secara ideologi itu berarti pemerintah tidak ada perhatian ke situ gitu. Dan itu juga menunjukkan mindset atau perspektif dari jajaran yang di pemerintah. Jadi menunjukkan bahwa kalau kita nanti negosiasi akan semakin lebih sulit gitu. Nah, itu sih kunci utamanya yang jadi sebenarnya yang jadi kesedihan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua bahwa sekarang saya melihat, tapi kita harus positive thinking juga bahwa grassroots movement-nya atau pergerakan di level masyarakat itu sekarang lebih masif daripada ketika saya waktu masih SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Jadi harapannya ini akan terus bergulir terus supaya isu disabilitas itu bukan hanya milik jadi isu eksklusif dikuasai oleh sekelompok orang, tapi dipahami bersama gitu. Bahkan walaupun mereka bukan aktivis yang vokal, mereka paham bahwa disabilitas itu juga perlu diperlakukan setara gitu. Jadi itu yang penting. Makanya kalau ada pertanyaan nih, sering ada yang tanya ke saya, menurut Kak Ais atau menurut Mbak Ais, apakah aktivis disabilitas itu harus penyandang disabilitas? Kalau saya sekarang pendapatnya adalah bahwa nggak harus. Aktivis disabilitas tuh bahkan semua orang, kalau bisa bukan yang disabilitas, yang non disabilitas juga bisa jadi aktivis. Yang penting kalau non disabilitas tahu etikanya, ketika dia menyuarakan kebutuhan teman-teman yang disabilitas. Nah, itu nanti kita bisa bahas panjang lagi. Cuman intinya adalah bahwa isu ini harapannya menjadi isu yang tidak dikuasai oleh sekelompok orang dan bisa ramah untuk siapa aja gitu. Dan semoga bisa ya, karena saya kan mualaf disabilitas ya, karena disabilitas sejak dewasa tetapi vokal memperjuangkan hak-hak. Itu aja saya dikatakan kamu itu baru aja jadi disabilitas gitu. Jadi ini tantangannya akan berat sekali, hanya orang-orang open mind yang bisa. Ya, jadi bagaimana menjadikan movement ini itu ramah untuk semua orang, dan itu juga kalau nanti ditarik ke pendidikan, berarti kan tadi pertanyaannya bagaimana supaya pendidikan kita bisa baiknya. Kalau menurut saya sekarang kita udah banyak dimulai dari sekolah-sekolah, udah mulai ada guru-guru yang punya perhatian di pendidikan inklusi, walaupun PR-nya masih banyak banget. Iya, karena tidak didukung oleh karena kalau dari sistem tidak dirubah kan jadi sulit kan. Tapi ya kita mulai dari inilah percikan-percikan kecil lah gitu. Tetap optimis ya, termasuk podcast Yuk Suarakan ini adalah bagaimana saya bisa mengajak teman-teman non disabilitas untuk open mind sedikit. Oh kayak gitu toh. Dan harapannya nanti mereka teman-teman ini terus oh ya aku bisa berperan di mana, karena masih banyak sekali ruang yang bisa dimasuki
oleh teman-teman semua. Begitu Mbak Ais. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya, luar biasa ini daging semuanya pembicaraan kita. Moga-moga nanti ya kita berdoa selalu bahwa kondisi menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Oke teman-teman semua, sampai ketemu lagi. Terima kasih.